Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab dualitas dan sensitivitas yang anggotanya ada Miftahudin, Putri Nur Sadrina, Realino Junior Barreto, dan Rahmat Dendi. Yang pertama itu analisis sensitivitas. Di sini disebutkan dalam LP, parameter input data model dapat berubah dalam batas tertentu tanpa menyebabkan perubahan secara optimal. Terus graphical sensitivity analysis ini menunjukkan gagasan umum tentang analisis sensitivitas. Di sini ada dua. Yang pertama itu sensitivitas solusi optimal untuk perubahan ketersediaan sumber daya, atau di sini juga disebutkan sisi kanan kendala. Yang kedua itu ada sensitivitas solusi optimal terhadap perubahan laba satuan atau biaya satuan. Di sini atau juga disebut koefisien dari fungsi tujuan. Terus ada contohnya, ini dari e-book juga ada. Japco memproduksi 2 produk dengan 2 mesin. Untuk 1 unit produk membutuhkan 2 jam pada mesin 1 dan 1 jam pada mesin 2. Untuk produk 2, 1 unit membutuhkan 1 jam pada mesin 1 dan 3 jam pada mesin 2. Pendapatan per unit 1 dan 2 adalah $30 dan 20. Misalkan X1-nya itu dan 2 mewakili jumlah harian unit produk 1 dan 2. Model LP ini diberikan sebagai berikut. Di sini maksimalkan Z itu menjadi 30 X1 tambah 20 X2 yang tadi. Diturunkan lagi menjadi 2 X1 ditambah X2 yang tadi. Ini kurang dari 8 itu untuk mesin satunya. Untuk mesin 2-nya itu diturunkan X1 ditambah 3X2 kurang dari 8. Kemudian menjadi X1, X2 kurang dari 0. Ini ada gambar 3.9 dari e-book yang mengilustrasikan perubahan solusi optimal ketika terjadi perubahan pada kapasitas mesin 1 yang tadi itu. Jika kapasitas hariannya itu ditingkatkan dari 8 menjadi 9, optimal akan pindah ke titik 6 yang ini. Kemudian dari gambar ini harga ganda $14 per jam itu tetap valid untuk perubahan kenaikan dan penurunan dalam kapasitas mesin 1 yang memindahkan batasannya sejajar dengan dirinya ke titik manapun dari segmen garis BF. Selanjutnya itu contoh soal dari e-book juga yang jika Japco dapat meningkatkan kapasitas kedua mesin mana yang harus mendapat prioritas. Di sini itu dari harga ganda untuk mesin 1 dan 2 setiap jam tambahan mesin 1 meningkatkan pendapatan sebesar $14 dibandingkan dengan hanya $2 untuk mesin 2. Jadi yang harus diprioritaskan itu yang mesin 1 karena lebih besar. Selanjutnya itu analisis sensitivitas aljabar atau perubahan di sisi kanan. Ini contoh soalnya. Toyko menggunakan 3 operasi untuk merakit jenis kereta mainan, truk, dan mobil. Waktu yang tersedia setiap hari untuk 3 operasi tersebut masing-masing adalah 430, 460, dan 420 menit. Pendapatan per unit kereta mainan, truk, mobil itu masing-masing 3 untuk mainan, 2 untuk truk, dan 5 untuk mobil. Waktu perakitan per kereta di 3 operasi itu masing-masing 1, 3 di truk, dan 1 menit di mobil. Waktu yang sesuai untuk setiap kereta dan per gerbang itu 2.04 dan 1.20. Jadi di sini itu misalkan X1, X2, dan X3 itu jumlah harian unitnya yang dirakit kereta, truk, dan mobil masing-masing. Model LP-nya itu Z 3X1 tambah 2X2 ditambah 5X3 dari yang Toyko tadi itu. Nah,
Selanjutnya ada review simple matrix operation. Nah, vektor baris X matrix, matrix X vektor kolom, X scalar, X matrix, matrix A dari M X N, hasil baris M dan kolom N, vektor baris V dari M adalah 1X N matrix, vektor kolom P dari N adalah NX matrix. Selanjutnya adalah simple tabel dari layoutnya. Nah, selanjutnya ada dual optimal solution. Ada metode pertama dua. Metode pertamanya adalah optimal value sama dengan optimal primal Z coefficient of such by X original objective. Metode keduanya optimal value of dual variable sama dengan rule vector of original objective coefficient X optimal primal variance. Yang terakhir adalah simple table computation. Ini adalah formula pertamanya dan formula kedua. Formula pertama adalah construct column computation. Nah, formula keduanya adalah objective zero computation. Nah, selanjutnya kita akan membahas interpretasi ekonomi dari dualitas. Masalah LP bisa dilihat sebagai model alokasi resource untuk maksimalisasi pendapatan dalam resource yang terbatas. Representasi primal dan dual itu sebagai berikut. Yaitu primal dan dual ada di kiri dan kanan. Mereka hampir sama sih sebenarnya secara persamaan, tapi yang membedakan itu soal variabel yang mendukung aja. Nah, primal yang kita lihat tadi Z, dual yang W itu seharusnya itu kurang dari atau sama dengan Z-nya kurang dari atau sama dengan W, dengan persamaannya tadi N sigma J sama dengan 1, CJ XJ kurang dari atau sama dengan M I sama dengan 1, BI YI sama dengan W itu. Nah, untuk mencapai titik optimal sebenarnya dua objective values ini harusnya sama, primal dan dualnya, yaitu Z sama dengan W. Di terms of resource allocation model alokasi, Z itu merepresentasikan pendapatan dollar revenue atau pendapatan yang masuk, sedangkan BI merepresentasikan unit yang tersedia dari resource I, yaitu implikasi dari Z sama dengan W ya. Sedangkan peran Z tadi, persamaan Z atau dollar revenue tadi, M sama dengan I sama dengan 1, BI I sama dengan M I1 sama dengan 1, I sama dengan 1. Units of resource I itu BI ya. Unit of resource I, unit yang digunakan dikalikan dollar per unit of resource I. Jadi biaya yang digunakan untuk resource I, untuk resource I per unitnya. Nah, itu. Nah, artinya dual variable yaitu YI merepresentasikan word per unit dari resource I menggunakan analisis dimensional yang sama. Bisa diinterpretasikan pertidaksamaan Z kurang dari W atau revenue kurang dari word of resource. Word of resource ini biaya yang digunakan untuk menggunakan sebuah resource ya. Ini menandakan kedua hubungannya hubungan keduanya belum optimal. Ingat ya, optimalisasi baik jika Z sama dengan W. Nah, selanjutnya interpretasi ekonomi dari dual constraint. Dual constraint disebut karena dia ada left handed and right hand side gitu. Terus ini hampir sama sih, tapi ada variabel yang beda. Yang membedakan yaitu CJ ya, sigma M sigma I sama dengan 1, AIJ YI dikurang minus CJ. Nah, kita menggunakan dimensional analysis untuk menginterpretasikan persamaan ini. Revenue per unit atau CJ itu aktivitas yang dilakukan, dolar yang dikeluarkan untuk suatu unit, untuk konsistensinya gitu. Nah, karena CJ itu merepresentasikan pendapatan sekarang, dengan lawannya kita seharusnya
ada represent cost-nya juga gitu. Terus we have dollar cost sama dengan M sigma I sama dengan 1, A I J Y I sama dengan MI sama dengan 1. I1 usage of resource I per unit of activity J, penggunaan unit per aktivitas dikalikan cost per unit of resource I, biaya per unit dari resource. Kesimpulannya itu dual variable I merepresentasikan inputted cost per unit dari resource I. Dollar cost itu biasanya disebut reduced cost ya teman-teman. Jadi gitu, bisa dilihat dulu, dicatat mungkin. Nah, selanjutnya maksimasi kondisi optimal dari metode simplex menyatakan bahwa menambah level dari unused activity J dapat memperbaiki pendapatan jika reduced cost-nya negatif seperti berikut ini. Imputed cost of resource used by one unit of activity J, imputed cost-nya ya, dari resource yang digunakan di activity J kurang dari revenue per unit of activity J, pendapatan per unit dari activity J gitu. Maksimasi kondisi optimal menyatakan ada keuntungan ekonomi untuk menambah level dari aktivitas jika revenue cost melebihi total cost gitu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang additional simplex algorithm atau algoritma simplex tambahan. Jadi di sebelumnya itu algoritma simplex primal itu kan dimulai dengan memungkinkan kita untuk mencapai titik kelayakan dengan mudah, kemudian continuous berlanjut sampai dengan kita menemukan nilai optimalnya. Nah, di sini kita akan membahas dua algoritma tambahan, yaitu dual simplex yang mungkin sulit untuk digunakan atau diaplikasikan, namun lebih baik dalam kita mencari nilai optimal. Nah, di generalized simplex itu dia menggabungkan metode dual simplex dan juga primal simplex, dan dimana keduanya itu menggunakan analisis. Pertama kita akan membahas tentang dual simplex algorithms. Nah, di sini metode dual simplex itu dimulai lebih cepat dari analisis optimal dan juga invisible basic solution. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah dual feasibility condition dan juga yang kedua adalah dual optimality condition. Kedua kondisi itu dirancang untuk menjaga optimalitas dari solusi dasar atau basic solution yang sebelumnya tadi disebutkan agar kemudian layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah dual feasibility condition. Nah, di sini itu variabel tidak tetap. Di sini kita sebut X adalah variabel dasar yang memiliki nilai paling negatif. Nah, jika semua variabel dasarnya itu positif atau non negatif, tidak negatif, maka algoritmanya itu tidak dapat digunakan atau selesai. Yang kedua adalah dual optimality condition. Nah, di sini itu variabel yang masuk itu adalah variabel non dasar dengan A kurang dari 0. Nah, mengingat sebelumnya itu bahwa X adalah variabel tidak tetap, maka variabel yang masuk itu adalah variabel non dasar dengan A kurang dari 0. Jika A lebih dari sama dengan 0, maka masalah ini tidak memiliki solusi kelayakan atau algoritmanya selesai seperti tadi. Kemudian ada requirement atau syarat menggunakan LP optimal dan kelayakan. Yang pertama adalah fungsi objektifnya harus memenuhi kondisi dan dari metode regular simplex. Dan kemudian nilai dari kendalian itu harus kurang dari sama dengan. Di sini adalah contohnya X1 plus X2 sama dengan 1. Itu ini kan persamaan. Jadi misalkan pertidaksamaan itu dapat diubah ke pertidaksamaan kurang dari dengan mengalihkan kedua bagian dengan negatif 1 atau kedua sisinya. Jika terdapat sama dengan, maka perhitungan tersebut dapat diganti dengan dua pertidaksamaan. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi, X1 plus X2 sama dengan 1. Nah, itu sama dengan atau ketika sudah dirubah jadi X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1, X1 plus X2 lebih dari sama dengan 1, atau X1 plus X2 kurang dari sama dengan 1, kemudian min X1 dikurangi X2 kurang dari sama dengan negatif 1. Di sini ada contohnya. Jadi kita di sini itu disuruh untuk mengurangi biaya dari Z itu. Jadi persamaannya adalah 3X1 ditambah 2X2 ditambah X3. Jadi subjeknya itu kemudian dirubah sampai dengan menjadi X1 X2, X3 lebih dari sama dengan 0, di mana kemudian didapatkan jawaban atau solusi di sini
Jadi basicnya itu Z, kemudian X1 nya itu negatif 3, X2 nya itu negatif 2, X3 nya itu negatif 1, seterusnya X4 sampai dengan X6 itu nilainya adalah 0 dan juga solusinya itu ditemukan 0, seperti itu, sampai dengan seterusnya X6 mempunyai solusi dengan nilai 3. Kemudian bagaimana jika metode dual dan primal itu sebelumnya tidak dapat dimulai dengan optimal dan layak. Nah, di sini itu disarankan algoritma simplex baru yang mana dapat dikembangkan berdasarkan dari penggunaan kedua metode yang tadi disebutkan, yaitu metode primal dan juga dual simplex. Nah, logaritma simplex primal dan dual itu kan dimulai dengan lebih optimal dan layak. Jadi kita dapat menggunakan variabel dan kendala buatan untuk memulai proses kalkulasi atau perhitungannya dengan lebih baik. Maka seperti yang tadi disarankan bahwa algoritma simplex varian itu berdasarkan dua metode tersebut. Di mana kita pertama itu menggunakan metode dual untuk menghilangkan ketidaklayakan sehingga kita dapat menemukan satu titik layakan. Kemudian kita menggunakan metode primal untuk mencari nilai optimalnya, atau sebaliknya, kita mencari nilai optimalnya dulu dengan menggunakan metode primal simplex, kemudian kita mencari titik layakannya atau nilai kelayakannya itu menggunakan metode dual simplex. Terima kasih.